Langsung saja kepada Ustaz Dr. Muhbib Abdul Wahab MA untuk menyampaikan paparan ataupun menyajikan kajiannya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di masjid kita untuk melaksanakan sholat subuh dan sekaligus kajian rutin meskipun baru dimulai. Dan saya kira ini bagian dari upaya kita untuk tetap merawat jamaah kita, merawat kebersamaan kita. Covid tidak harus menjadi halangan bagi kita untuk berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa menetapi jalan Islam, senantiasa istiqomah dalam berjuang demi meninggikan kalimat Allah dan memajukan agama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kajian kita pagi hari ini adalah tarhib Ramadan. Tarhib kita artinya menyambut dengan lapang dada, menyambut dengan suasana penuh gembira, dengan anak judul berbenah diri memasuki bulan suci. Kita mengandaikan atau mengilustrasikan Ramadan itu seperti tamu istimewa, sehingga kalau rumah kita mau didatangi tamu istimewa mestinya kita berbenah-benah. Jangan sampai terlihat berantakan, meskipun sebetulnya agak-agak berantakan, tapi paling tidak dengan sambutan yang penuh hangat, penuh kegembiraan, kita berusaha membenahi diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan sebagai momentum paling mulia dan istimewa, agar kita tidak kekurangan atau bahkan terlewatkan dari memperoleh keistimewaannya. Menurut maklumat yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah, Ramadan tahun ini jatuh atau dimulai pada Selasa 13 April ya. Sehingga kita masih ada waktu 16 hari lagi, setengah bulan ya, kurang lebih menyambut datangnya bulan suci. Kita tahu bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena keistimewaan, hikmah, keutamaan yang luar biasa yang ada di dalamnya nanti diuraikan. Pertanyaannya, mengapa kita merindukan dan menantikan bulan suci Ramadan? Kadang-kadang ada yang sudah sangat berharap, tahu-tahu sebelum beberapa hari dipanggil oleh Allah. Kita sudah lama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun ada di antara saudara kita yang entah karena satu dan lain hal mendahului kita. Jadi kalau kita nanti diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berada di bulan sucinya, maka itu sebuah anugerah, sebuah pemberian yang perlu kita syukuri dan perlu kita isi kebersyukuran kita itu dengan amal ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebaiknya kita berbenah diri, membekali diri dalam menyambut dan memaknai ibadah Ramadan, agar jangan sampai ibadah kita ini menjadi rutinitas yang kehilangan makna, menjadi ritual yang mengalami kedangkalan spiritual, artinya tidak membekas, tidak memberi pengaruh dan dampak positif terhadap diri kita. Padahal idealnya setiap ibadah itu harus memiliki asar, memiliki bekas, memiliki pengaruh yang positif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini
ada baiknya kita baca kembali sebuah hadis yang sangat populer dan pasti kita semua sudah hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Syekhani, Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini berkaitan dengan esensi puasa bagi kita. Siapa yang berpuasa karena iman. Jadi di sini ada penegasan bahwa puasanya bukan semata-mata puasa biasa, tetapi puasa yang dilandasi oleh iman. Maka saya sebut iman ini sebagai modal awal, dan itu sudah kita miliki, sudah ada di dalam diri kita. Karena iman dan mengharap pahala, atau ada yang mengartikan mengharap ridha Allah, maka dosa masa lalunya akan diampuni. Hadis ini memberi harapan yang sangat kuat bagi kita bahwa dengan berpuasa Ramadan, dosa-dosa kita di masa lampau itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua manusia itu pasti pernah berdosa. Dan melalui puasa kita punya harapan dosa-dosa itu diampuni, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah puasa yang landasannya itu tadi iman. Jadi memasuki dan menjalani ibadah Ramadan memang perlu didasari dan dimodali iman yang kuat. Mengapa iman yang kuat? Karena kalau imannya itu tidak kuat, banyak yang mengaku muslim tetapi tidak berpuasa dengan alasan macam-macam. Mungkin dengan alasan tidak kuat, mungkin dengan alasan wah nanti mahnya kumat dan seterusnya ya. Berikutnya, ibadah Ramadan itu juga merupakan panggilan iman. Mengapa disebut sebagai panggilan iman? Karena ayat yang berkaitan dengan kewajiban ibadah puasa dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua ini dipanggil oleh Allah. Dan yang dipanggil bukan orang yang berislam dalam tanda petik, tapi yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, dan bahkan gak ada sebutan ini di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang percaya bahwa puasa itu memang syariat dari Allah. Puasa itu merupakan kewajiban yang bisa mengantarkan orang yang beriman itu menjadi bertakwa. Oleh sebab itu panggilan ini harus kita saluti, panggilan ini harus kita responi. Karena kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau saya analisis dari segi bahasa, di sini Allah memanggilnya dengan menggunakan fi'il madhi amanu, yang telah beriman. Bukan memanggilnya ya ayyuhal mu'minun. Nah, ini menunjukkan bahwa proses beriman di dalam diri kita itu mestinya sudah selesai, sudah lewat. Dalam arti keimanan itu sudah menetap di dalam hati kita. Dengan kata lain pula, kita beriman itu tidak lagi berada dalam keraguan. Hari ini beriman, besok tidak. Karena sebagian orang-orang munafik di masa Nabi, terutama di Madinah, itu banyak yang kadang mau ngikut Nabi, kadang menolak. Kadang mau berjuang, kadang membelot. Nah, kita sebagai hamba Allah ini harus meyakini sepenuh hati dengan keimanan yang kuat tadi bahwa puasa ini, ibadah Ramadan ini merupakan ibadah yang istimewa, yang secara spesifik itu kita harus responi sebagai panggilan iman. Iman juga menjadi modal spiritual yang sangat berharga karena memberi energi positif. Jadi iman itu di dalam hati kita, dan iman itu yang menggerakkan, menjadi dinamo, menjadi generator kehidupan kita. Jadi kita datang ke masjid ini juga digerakkan oleh iman. Kalau iman kita tidak kuat, ibarat baterai kita sedang sholat, maka responnya tentu tidak positif dan tidak segera. Oleh sebab itu
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan dianugerahi iman. Makanya ada yang mengatakan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman, baru kemudian nikmat Islam. Iman itu ibarat ruh yang membuat jasad dapat bergerak dan berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada iman, fisik kita ini sebetulnya tidak ada maknanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ruh yang ada di dalam diri kita, iman yang ada di dalam diri kita, itulah yang memberi nilai pada kehidupan kita. Iman itu memberi energi positif yang membuat kita memiliki tujuan dan cita-cita hidup yang jelas. Jadi keimanan kita mendorong kita untuk meraih cita-cita mulia. Dan cita-cita mulia kita sebagai mukmin adalah yang tercermin dalam doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Karena iman kita dapat merasakan nikmatnya beribadah. Karena iman kita bisa merasakan indahnya berjamaah. Karena iman pula kita bisa merasakan yang oleh banyak orang dirasa berat justru menjadi ringan. Ibadah Ramadan ini ibadah tahunan yang dijalani dan dilaksanakan secara bersama-sama, serentak seluruh dunia. Sehingga kalau misalnya suasananya panas, apalagi mungkin durasi waktu puasanya panjang, kalau dijalani bersama-sama itu jadi ringan. Ya, kalau di musim panas di negara-negara Eropa, puasa itu bisa 18 sampai 20 jam. Jadi malamnya itu cuma sekitar 4 jam saja. Jadi antara buka dengan sahur itu beda-beda tipis ya, atau jedanya hanya sekitar 1 jam saja. Oleh karena itu kita beruntung, kita bersyukur hidup di negeri yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga durasi malam dan siang itu hampir berimbang. Kita rata-rata puasa itu ya sekitar 13 jam. Jadi itu durasi yang sangat pas, apalagi kalau musimnya tidak terlalu panas. Kalau panas, insya Allah banyak kelapa muda yang siap untuk menyegarkan kita pada saat berbuka ya. Dan sekaligus ya menghidupkan ekonomi rakyat dengan banyak mengonsumsi kelapa. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain iman, puasa itu juga harus dilandasi ilmu. Karena ilmu itu menjadi nutrisi iman. Iman saja kalau tidak dicas dengan ilmu, maka iman kita itu akan kurang hidup, kira-kira seperti itu. Maka saya sebut ilmu itu sebagai nutrisi iman. Iman tanpa ilmu tidak akan membuahkan amal soleh. Jadi kalau ibarat kita casnya ini besar di HP kita, full lah, 100%. Tetapi tidak ada aplikasi di dalam HP itu, maka HP itu tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP itu ibarat ilmu. Sehingga kalau kita tahu ilmunya puasa, maka kita akan tergerak untuk melaksanakan sesuai dengan ilmu itu. Sebut saja misalnya kita tahu bahwa salah satu anjuran berpuasa itu salah satu anjuran dalam bulan Ramadan itu kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, tahajud, dengan tadarus. Nah ilmu ini membuat iman tadi itu menjadi lebih responsif, membuat kita semakin tergerak untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu membekali diri kita dengan pengetahuan, informasi, aturan main dan wawasan yang dapat membuka cakrawala berpikir dan bertindak. Ilmu menerangi jalan hidup kita, termasuk menerangi cara kita beribadah kepada Allah yang baik, benar, khusyuk dan iman. Itu ilmu. Jadi kalau misalnya kita sholat, itu sudah jelas digerakkan oleh iman. Kita takbir, kita baca Al-Fatihah. Kalau cuma sekedar hafal, mungkin rukun sholat sudah bisa terpenuhi. Tetapi kalau kita tahu ilmu Al-Fatihah,
tahu makna, tahu tafsir dari surat Al-Fatihah, niscaya sholat kita menjadi lebih bagus. Itulah kedudukan ilmu dalam kaitan menjalankan ibadah. Oleh karena itu ibadah Ramadan harus dibekali ilmu yang cukup agar kita mengetahui apa yang harus, apa yang wajib, apa yang dianjurkan, dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Karena semua ibadah itu ada aturan mainnya, ada kaifiatnya, ada tata caranya. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu seputar Ramadan, kita perlu belajar kembali, membaca, mengikuti pengajian, mendengarkan tausiah, dan mengkaji buku-buku yang relevan, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa supaya kita memiliki gambaran yang utuh tentang puasa Ramadan itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mulai dengan bahas sedikit tentang Ramadan. Kita tahu bahwa kata Ramadan itu merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan penyebutannya dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Berarti Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa antara lain karena di dalamnya Al-Quran diturunkan, dan nanti di surat Al-Qadar karena di dalamnya ada satu malam yang nilai kebaikannya itu lebih tinggi, lebih baik daripada 1000 bulan. Dari segi bahasa, Ramadan itu artinya dari kata romido, yarmadu, Ramadan, yang berarti membakar, terik, atau sangat panas. Disebut demikian karena memang pada masa Nabi ketika Ramadan itu ditetapkan sebagai bulan wajib berpuasa pada tahun kedua Hijriah, saat itu cuaca di Madinah itu sangat terik, sangat panas, sangat panas. Sedemikian panasnya sehingga gampang terjadi kebakaran. Mungkin ada gesekan dedaunan kering sedikit itu bisa terbakar. Ya. Selain daripada itu, Ramadan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menjadi semacam bulan pemanasan untuk 11 bulan berikutnya. Jadi jangan nanti dibalik, ketika Ramadan semuanya serba digaspol, tetapi begitu Ramadan gasnya kendor, ya, gas amal solehnya kendor. Ramadan juga berarti mengasah. Kalau kata mengasah itu dikaitkan dengan benda-benda yang biasa diasah seperti pisau, golok, maka ini terkait dengan tradisi juga, tradisi di masa jahiliyah. Jadi di bulan Ramadan itu orang-orang Arab punya tradisi mengasah pedang mereka. Untuk apa? Untuk persiapan perang sesudah Ramadan. Karena Ramadan itu dianggap sebagai bulan genjata, bulan tidak lagi boleh berperang. Nah, setelah Ramadan mereka yang biasa, tentu ini ya, ini di masa jahiliyah ya, mereka kembali berperang, kembali memperebutkan daerah-daerah subur untuk dikuasai. Karena memang tradisinya masyarakat Arab seperti itu. Kehidupan nomaden itu mengharuskan komunitas yang hidup berdasarkan mungkin kesukuan atau teritorial, itu harus bisa berperang. Kalau nggak bisa berperang, nggak bisa bertahan hidup. Jadi mereka berperang itu justru untuk bisa hidup. Walaupun tentu perangnya nanti ada kekerasan pasti ya. Yang lebih pasti lagi dengan adanya peperangan itu nanti ada tradisi perbudakan. Yang kalah perang biasanya diperbudak, dikuasai, menjadi hak milik dari yang menang, dan nanti bisa diperjualbelikan. Itu tradisi masa jahiliyah atau tradisi sebelum Islam datang, tradisi perbudakan. Dalam konteks Islam dengan dua makna tadi, membakar dan mengasah atau terik, ya, panas ya dengan mengasah, itu bisa kita pertemukan maknanya bahwa Ramadan itu sebagai bulan di mana kita mengasah jiwa kita, mengasah hati dan pikiran kita dengan mendekatkan diri kepada Allah agar
semua sifat karakter buruk kita, dosa-dosa kita itu bisa dibakar, bisa dihanguskan, bisa diputihkan kembali. Kira-kira seperti itu. Ramadan juga mengandung makna, tadi sudah saya ini ya, pemanasan ya. Sehingga bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal, yang artinya naik, bangkit atau meningkat. Berarti setelah Ramadan itu mestinya terjadi peningkatan kualitas amal ibadah kita. Yang harus meningkat tentu saja adalah, terutama dalam konteks kita, adalah kesolehan personal dan kesolehan sosial kita. Lalu kita kaitkan Ramadan itu dengan kata siyam atau saum, yang juga merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wa siyaman, yang makna bahasa Arabnya adalah al-imtina wal imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Itulah makna dasar dari puasa. Dan kita tahu secara fikih puasa itu berarti kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar. Nah sekarang subuhnya ini kalau menurut maklumat PP Muhammadiyah agak dilambatkan 8 menit ya. Jadi kalau semula misalnya subuhnya jam 4:35, nah itu kita masih bisa makan atau santap sahur sampai 3:43 lah, kira-kira seperti itu. Karena ini berdasarkan hasil riset dari tim astronomi dan falakiyah Muhammadiyah. Jadi ada dari berbagai hasil observasi di berbagai belahan, dan Malaysia juga kelihatannya sudah melakukan hal yang sama. Kita waktu subuhnya yang selama ini ada itu atau sudah ditetapkan itu dikoreksi ya, ditambah 8 menit, berarti kita masih bisa agak lebih lama dikit sahurnya. Yang lain sudah ada, kita masih boleh menikmati ya. Kalau adzan yang dikumandangkan di masjid-masjid itu masih mengikuti mengikuti kalender atau ketetapan yang lama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, esensi dari saum Ramadan itu sekali lagi adalah mengelola diri kita, mengelola hawa nafsu kita, mengelola syahwat kita, agar jangan sampai kita melanggar, kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini secara fikih. Tapi lebih dari itu, sejatinya seperti yang nanti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita itu idealnya bukan sekedar puasa perut dan di bawah perut. Puasa perut artinya kita menjaga perut kita agar kita tidak asupi makanan dan minuman. Puasa di bawah perut artinya kita bisa mengendalikan nafsu syahwat kita. Lebih dari itu adalah puasa hati, puasa pikiran, puasa panca indera. Itu yang paling ideal, karena semua pintu-pintu dosa itu biasanya melalui apa yang kita pikirkan atau apa yang menjadi perbuatan hati. Mulanya dari situ. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, insya Allah anak-anak kita sudah sukses, sudah bisa. Tetapi bagaimana supaya pikiran kita tetap positif, hati kita niatnya juga baik-baik, itu yang barangkali sulit. Karena itu puasa totalitas atau bahasa Imam Ghazalinya adalah siyamu khawasil khawas, puasa super istimewa. Ini yang perlu kita raih, ini yang kita perlu usahakan. Karena puasa semacam ini menghendaki kita bukan sekedar puasa perut dan di bawah perut, tetapi harus puasa hati, puasa panca indera, dan puasa pikiran kita. Semuanya kita puasakan sedemikian rupa. Karena asal dari makna puasa itu sendiri memang terkait dengan semua totalitas diri kita. Ya kalau yang ada di buku-buku fikih ya memang hanya menyebut itu tadi,
tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi lebih dari itu, banyak hal yang harus kita jaga, banyak hal yang harus kita kendalikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada isyarat bahwa tujuan puasa itu harapannya, maka menggunakan kata Allah, mudah-mudahan harapannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dengan kata lain, takwa itu menjadi target. Takwa itu menjadi tujuan yang kita targetkan untuk bisa kita capai. Permasalahannya, takwa itu masih merupakan kata yang abstrak. Bagaimana kita mengukurnya, ketakwaan kita itu? Paling tidak ada beberapa indikator ya, yang bisa kita uraikan. Yang pertama, indikator takwa itu menjaga perut agar hanya mengonsumsi yang halal, yang baik dan bergizi. Karena apa? Karena pada saat kita dilatih oleh Allah untuk lapar, untuk haus, sebetulnya kita diminta untuk mengevaluasi apakah yang selama ini kita konsumsi itu sudah halal atau belum. Di siang hari kita itu bisa menghindari mengonsumsi yang halal, gitu ya. Makan minum itu kan hakikatnya halal, tetapi kita kendalikan, kita tidak makan dulu, kita tunda, kita belajar menunda kesenangan. Itu maknanya nanti adalah bahwa orang yang bertakwa jangankan mengendalikan diri yang halal, mestinya yang haram pun apalagi bisa dikendalikan. Yang halal saja bisa, apalagi yang haram, kira-kira seperti itu. Yang kedua, memelihara lisan agar tidak berdusta, menggunjing, tidak bertutur kata yang jorok atau yang tidak baik. Berarti lewat lisan kita melalui bulan Ramadan ini kita harus jaga sedemikian rupa. Yang ketiga, indikator takwa itu juga menjaga mata agar tidak digunakan untuk melihat dunia dengan pandangan yang rakus, pandangan foya-foya, pandangan penuh materi atau orientasi duniawi. Yang keempat, menjaga tangan agar tidak melakukan yang haram. Banyak sekali yang bisa menyebabkan perbuatan haram itu dilakukan oleh tangan. Tanda tangan saja, kalau tanda tangannya itu korupsi, maka tanda tangan itu juga karena tangannya itu juga bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Apalagi tangan itu digunakan untuk yang lain-lain, untuk berbuat kekerasan, mencuri, ya, melakukan kriminalitas dan sebagainya. Yang kelima, menjaga kedua kaki untuk tidak melangkah kepada kemaksiatan, tetapi harus sebaliknya melangkah kepada ketaatan kepada Allah. Jadi kaki ini pun dikendalikan, dan yang mengendalikan tentu adalah hati dan pikiran kita. Yang keenam, menjaga dan menutrisi hati dengan tazkiyatun nafas, penyucian diri. Jadi hati kita ini juga harus terus dirawat, dijaga. Maka jagalah hati, kata Agib, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak beristighfar, bertobat, membaca Al-Quran, itu bagian dari nutrisi hati kita, supaya hati kita tetap sehat. Yang ketujuh, menjaga pikiran untuk senantiasa berpikir jernih dan positif, mengembangkan daya nalar dengan senantiasa merenungi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran maupun di alam raya ini. Yang kedelapan, memaksimalkan ketaatan. Ramadan itu syahrul ta'ah, bulan ketaatan. Banyak hal yang amalan yang bisa dilakukan di dalam Ramadan itu yang akan menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai persepsi kita tentang puasa itu pokoknya siang hari tidak makan, tidak minum. Padahal banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Apakah itu kebaikan berkaitan dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Tidak hanya di siang hari. Karena kadang-kadang ada yang punya persepsi begitu adzan maghrib tiba, seolah-olah ibadah puasa itu selesai di situ. Padahal setelah buka puasa nanti ada tarawih, ada tadarus, mungkin juga ada belajar, ya, agama dan lain sebagainya. Yang kesembilan, menjaga pola hidup sehat dan bersih.
Ramadan ini mendisiplinkan kita untuk bangun lebih awal, untuk berpola hidup bersih, ya, untuk belajar disiplin waktu, sehingga pola hidup ini harus dijaga, harus dirawat. Yang sering terjadi kemudian adalah setelah subuh tidur. Nah, ini juga menurut kesehatan tidak bagus, ya. Paling tidak kita pertahankanlah sampai jam berapa. Kalaupun ngantuk banget ya agak ditunda. Jangan langsung tidur habis sholat. Gunakan misalnya untuk ngaji atau untuk belajar dan seterusnya. Yang ke-10, meningkatkan ukhuwah dan solidaritas sosial. Di bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbagi, bersedekah, untuk mengeluarkan zakat fitrah, untuk membantu yang lain, dan itu semua merupakan cara Allah agar kita tetap menjaga solidaritas sosial dan meningkatkan rasa ukhuwah Islamnya. Lebih-lebih kita insya Allah di bulan Ramadan itu akan banyak berjamaah. Baik, dasar hukum puasa saya kira kita semua sudah tahu. Selain surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 85, nanti juga ada hadis yang berkaitan dengan hadis Jibril atau hadis Bunyal Islamu ala khamsin, ini saya sampaikan secara detail. Kemudian hadis-hadis yang lain. Intinya kita semua sepakat, ulama-ulama juga konsensus berijma bahwa memang puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu artinya yang sudah akil balik, yang tidak sedang dalam kondisi sakit atau ada halangan, atau tidak sedang dalam perjalanan karena diberikan oleh Allah rukhsah. Kalau seandainya mampu ya silahkan saja. Dan puasa Ramadan ini secara geografis memang berbeda-beda durasinya. Ini merupakan keadilan Allah, ya. Jangan misalnya nanti ada yang ngiri gitu ya. Di musim dingin di Eropa itu puasa hanya sekitar 9 atau 8 jam. Jadi jam setengah 8 di waktu kita ini, di sana baru terbit matahari, atau jam 6 atau jam 7 itu baru adzan subuh gitu ya. Kemudian jam 8 atau setengah 9 itu baru terbit matahari. Sementara nanti sorenya maghribnya itu sekitar jam 4 setengah 5. Jadi ada yang waktu siangnya itu pendek sekali. Dan disitulah letak keadilan Allah, karena nanti di musim panas mereka mengalami puasa yang cukup panjang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita baca sejarah, Nabi itu puasa Ramadan itu hanya 9 kali. Karena sekali lagi Ramadan itu ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya pada tahun kedua Hijriah. Sementara Nabi hidup di Madinah atau setelah hijrah itu hanya 10 tahun, potong 1 tahun berarti 9 kali. Pertanyaannya, Nabi puasa hanya 9 kali. Sementara kita kalau dari umur 10 tahun, umur kita 50 sekarang itu sudah 40 tahun, sudah 40 kali sudah 40 kali puasa. Pertanyaannya, apakah kualitas puasa kita ini dari tahun ke tahun meningkat atau tidak? Ini yang perlu kita evaluasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini salah satu bentuk pengenalan kita agar Ramadan tidak hanya kita lalui dengan hal-hal yang biasa, tapi harus menjadi luar biasa, karena ada banyak amalan yang sangat dianjurkan dalam ibadah Ramadan. Di tuntunan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah misalnya, yang pertama qiyamul lail, salat tarawih dan witir. Ya, walaupun nanti ada yang membedakan antara tarawih dengan tahajud, tapi intinya setelah kita sholat isya sangat dianjurkan entah langsung atau tidur dulu, ya kalau mau langsung juga boleh, melaksanakan sholat. Nah ini dari segi jumlah rakaatnya, kalau yang ditetapkan di HPT itu adalah 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah. Dan memang Nabi dalam sejarah ketika bulan Ramadan itu hanya 3 sampai 4 kali saja tarawih berjamaah di masjid, karena khawatir kalau terus-menerus jamaah dari hari pertama sampai hari terakhir puasa nanti dianggap wajib. Nabi lebih mempersilahkan kepada umatnya untuk memilih, kalau yang mau jamaah ya silakan, yang mau di rumah juga boleh. Tetapi kalau Nabi sholat di rumah, menurut penuturan Aisyah, jangan tanya,
Jangan tanya lagi baiknya beliau sholat malam. Jangan tanya berapa panjangnya bacaan yang beliau baca di rokaat-rokaat tahajudnya itu. Jangan tanya berapa lama beliau rukuk dan sujud. Jadi sangat lama. Bahkan dalam kebiasaan Nabi itu kalau beliau bangun, misalnya kalau waktu kita itu sekitar jam 2:30 atau jam 3, beliau tahajudnya itu sampai tembus Bilal mengumandangkan adzan subuh. Jadi berjam-jam. Kalau kita mungkin ya agak cepetan dikit kira-kira begitu. Tidak bisa selama atau seperti Nabi ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, tadarus dan tadabbur Al-Quran. Lebih afdol bisa sampai khatam dan dipahami dengan baik. Tentu targetnya bukan kejar-kejaran setoran. Pokoknya sehari mesti 1 juz dan khatam. Kalau bisa khatam itu alhamdulillah. Tapi target utama kita adalah apa yang kita baca itu kita pahami. Meskipun kita yakin membaca tanpa paham pun sudah baik, sudah berpahala. Tapi apa iya kita hanya tadarusnya itu mencapai level tilawah. Tilawah itu baca saja gitu ya. Kalau bisa kita naikkan menjadi level qiraah, kira-kira begitu. Makanya perintah Quran pertama itu bukan utlu, bacalah dalam arti mengeja, tetapi ikra. Nah, ikra itu adalah mengandung makna fahmul makruh, memahami yang dibaca. Tentu untuk bisa paham ya kita sebaiknya membacanya sambil didampingi terjemahannya, supaya sekali kita cek, oh ini maksudnya, gitu ya. Yang berikutnya adalah iktikaf, terutama pada 10 hari terakhir. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah termasuk memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa. Afdhalus sedekah sedekahul Ramadan, kata Nabi. Ibadah sedekah terbaik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Namun tidak berarti kalau kita mau sedekah harus nunggu Ramadan dulu, tidak ya. Kapan saja silakan bersedekah, tapi sedekah yang nilainya itu sangat istimewa adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian takjil, menyegerakan berbuka, dan takhir, mengakhirkan santap sahur. Ini juga dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ini yang dianjurkan. Berikutnya, ini sekedar mengingat peristiwa supaya kita memiliki semangat yang tinggi dalam berpuasa Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu banyak peristiwa historis yang luar biasa, dan ini menjadi simpul kemenangan. Ramadan itu nanti kemudian menjadi Syahrul Falah, Syahrul Fauz, bulan kemenangan. Karena apa? Yang pertama, nuzulul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yang ketiga, perang Badar. Perang pertama yang dimenangi oleh umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Tabuk itu ada yang menyebut di Rajab dan Sya'ban. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan ketika perjalanan pulangnya itu sampai Ramadan. Lalu tersebarnya Islam di Yaman, lalu pembebasan Andalusia, Spanyol ya, di bawah komandan Khalid bin Ziyad, pengulangan dan tadarus Al-Quran oleh Nabi di bawah bimbingan Jibril langsung, itu juga di bulan Ramadan. Dan kita tahu kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi semua itu menunjukkan bahwa simpul dari ibadah Ramadan itu adalah kemenangan. Minimal kemenangan diri kita atas hawa nafsu kita, syahwat kita. Kita bisa mengendalikan itu berarti kita menang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang menarik dari ayat puasa itu salah satunya adalah pengaitan ibadah ini dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Pertanyaannya seperti apa puasa umat terdahulu? Apakah kita penting mengetahuinya? Setidak-tidaknya kalaupun kita tidak tahu persis seperti apa tata caranya, kita meyakini bahwa puasa ini bukan hanya milik umat Islam. Puasa ini adalah ibadah lintas agama. Bukan hanya Islam, Yahudi, Nasrani itu ada puasanya. Tentu
tentu dengan tata cara dan waktu yang berbeda. Umat yang lain juga konon ada puasanya. Dengan kata lain yang ingin kita pertegas adalah puasa ini menjadi ibadah universal, ibadah lintas masa dan generasi. Kalau Al-Quran menyebut kama kutiba alal ladina min qablikum, berarti kewajiban ini sekali lagi bukan hanya monopoli umat Islam. Meskipun kita yakin sepenuhnya bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah bentuk ibadah yang terbaik yang dibandingkan dengan puasa-puasa pada sebelum Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ramadan ini memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama tentu kita tahu sebagai bulan maghfirah, bulan penuh pengampunan, sehingga kita diharapkan lebih banyak beristighfar. Yang kedua, bulan penuh berkah, karena memang dimulai dengan keberkahan. Dengan bangun pagi itu didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang bangun pagi. Nabi sendiri menegaskan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Santap sahurlah karena santap sahur itu penuh berkah, meskipun hanya seteguk air 1, 2, 3 butir kurma itu sangat berkah. Yang berikutnya, Ramadan itu dianggap istimewa karena bisa membangun jiwa yang tangguh, membangun pribadi yang kuat, pribadi yang pejuang. Karena di dalam sejarahnya tadi banyak perjuangan-perjuangan yang terjadi di bulan Ramadan dan bisa dimenangi oleh umat Islam. Selain daripada itu, puasa menjadi latihan kita untuk belajar mengendalikan diri, untuk jujur di samping menjaga amanah. Karena apa? Karena yang tahu kita berpuasa atau tidak itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kejujuran itu sangat mempengaruhi puasa kita. Berikutnya, puasa juga harus menahan diri dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dimakruhkan. Melalui puasa kita dilatih oleh Allah untuk merasakan penderitaan fakir miskin, walaupun ini bukan menjadi tujuan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki rasa empati untuk membantu mereka. Mereka boleh jadi tiap hari hanya makan sekali atau mungkin maksimal 2 kali. Nah, melalui Ramadan kita bisa memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Puasa melatih berpikir jernih karena memang saat kita lapar itu tingkat kejernihan akal pikiran kita itu lebih tinggi daripada saat kita kenyang banget. Saat kenyang itu ada kemungkinan karena organ tubuh kita disibukkan untuk mencerna makanan, sehingga kita gampang ngantuk dan kita berpikirnya tidak maksimal. Makanya para ulama itu banyak berkarya di bulan Ramadan. Puasa juga mendidik kita untuk memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, dan itu dibuktikan dengan kita lebih intensif ya datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan melakukan banyak hal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya lewati saja. Bagaimana kita berbenah diri untuk menyambut Ramadan? Yang pertama, kita perlu menumbuhkan suasana gembira, merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Hadis Nabi memang ada yang mengatakan, tapi ini dhaif hadisnya. Man fariha bi dukhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya jasadnya, badannya itu diharamkan atau haram tersentuh api neraka. Nah, kita tidak mengamalkan hadis itu dalam konteks baru menyambut saja kok sudah terbebas dari api neraka. Itu kan memang banyak oleh para ulama itu kurang rasional. Tapi kita pakai dari sisi suasana hati kita. Kalau kita merasa senang melakukan sesuatu, itu biasanya menjadi enteng, menjadi mudah, menjadi ringan. Yang kedua, menyiapkan diri, hati, mental, dan fisik untuk memenuhi puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Karena keikhlasan ini yang nanti menentukan diterima tidaknya amal ibadah kita. Yang ketiga, memahami fikih
puasa dengan baik. Mari kita baca-baca lagi buku-buku tentang puasa agar puasa kita menjadi lebih berkualitas. Yang berikutnya melakukan evaluasi diri terhadap kinerja puasa kita tahun yang lalu. Apa yang masih kurang? Kalau tahun yang lalu belum khatam Al-Quran, maka tahun ini kita harus punya target lebih bagus lagi. Kalau tahun yang lalu mungkin ada yang bolong, kita melaksanakan tarawih, maka tahun ini harus ada target yang lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu. Yang kelima, melunasi hutang puasa bagi yang berhutang ya, entah karena sakit, karena musafir, menstruasi, nifas dan sebagainya. Jadi ibu yang masih punya hutang, kalau bisa dilunasi dulu ya, sebelum datang kewajiban yang baru ya. Jangan sampai hutang terus-menerus tapi nggak dibayar-bayar atau nggak dilunasi. Yang ketujuh, mulai membiasakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam puasa Ramadan. Ya seperti membaca Al-Quran, kita sudah mulai pemanasannya gitu kira-kira ya, kita rutinkan. Demikian juga sholat malamnya ya. Yang kedelapan, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa sampai dan menuntaskan ibadah Ramadan. Saya kira doanya ini sudah sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terakhir, sebagai penutup, kita pertegas sekali lagi bahwa Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran di ayat 185 Al-Baqarah. Hal ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan dan keagungannya. Keistimewaan Ramadan antara lain karena bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana di situ ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa kitab suci yang lain seperti Zabur, Taurat, Injil itu juga diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Allah betul-betul mendesain Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa. Ramadan adalah bulan kemenangan. Kemenangan setiap orang yang berpuasa dalam melawan hawa nafsu, menang dalam mengatasi godaan setan, dan kemenangan Ramadan itu harus diwujudkan dalam bentuk prestasi, kinerja individual maupun sosial. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa berbenah diri sebelum Ramadan ini dengan memulai hal-hal yang positif, hal-hal yang nanti akan kita kembangkan, kita budayakan di dalam ibadah Ramadan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih mau didiskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, silakan Pak. Jadi kita tahu Rasul kan hanya menggunakan tarawih itu 3 kali atau 4 kali. Iya. Pertanyaannya, Rasul itu kan melakukan iktikaf di masjid. Iya. Ini bagaimana dengan sholat tarawihnya? Beliau katakan 10 hari terakhir itu beliau sholat di masjid tarawih atau beliau pulang kan nggak mungkin. Ini artinya tidak kontradiktif dengan apa yang disampaikan bahwa Rasul hanya melaksanakan sholat tarawih 3 kali itu. Melaksanakan tarawih berjamaah dan memimpin sholatnya. Tetapi hari-hari biasa tetap di luar itu tetap tetap tarawih, tetapi dilaksanakan secara personal atau kalau bisa jadi kemungkinan bersama anggota keluarganya dengan istri dan anaknya. Jadi pemahamannya begini, kalau Rasul itu memimpin terus sholat tarawih berjamaah di masjid, maka umat akan memahami itu sebagai kewajiban. Padahal di luar sholat 5 waktu itu tidak ada sholat yang hukumnya setara dengan fardu atau wajib. Kalaupun Nabi melaksanakan tahajud, itu adalah kewajiban khusus yang beliau sengaja beliau lakukan dan memang diperintahkan oleh Allah. Jadi bagi Nabi sholat tahajud itu wajib.
tapi tidak bagi umatnya. Sama juga dengan berkorban. Nabi itu setiap tahun selalu berkorban. Bagi dirinya wajib, tetapi bagi umatnya tidak. Bagaimana dengan iktikaf Nabi? Rumah Nabi itu kan bersebelahan dengan ini ya, bersebelahan dengan masjid. Jadi kalau iktikaf ya Nabi keluar dari rumah dan berada atau mengambil tempat ya mungkin di sudut tertentu dari atau di soft tertentu dari masjid, dan beliau tidak undang-undang yang lain, tidak meminta yang lain untuk ikut sholat. Seandainya beliau sholat tarawih atau sholat tahajud, jadi itu dilaksanakan secara personal. Biasanya Nabi itu memberi instruksi tertentu kepada para sahabatnya bahwa misalnya sholat tarawih itu diisyaratkan boleh dikerjakan dengan berjamaah, tetapi tidak mesti full di masjid selamanya, selama 30 atau 29 hari. Buktinya Nabi itu tadi di hari keberapa beliau nggak ada di masjid, dia hanya di rumah. Nah itu para sahabat sudah punya pemahaman, oh kalau yang seperti ini itu diserahkan kepada umatnya, boleh berjamaah di masjid, boleh juga di rumah. Para sahabat itu kelihatannya sudah cukup paham dalam membaca logika atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Nabi. Sama dengan begini, di luar Ramadan Nabi beberapa kali katakanlah lupa, tidak tidak santap sahur ya, entah bangunnya pas gitu ya, subuh gitu tidak santap sahur, atau begini ketika hari Senin misalnya, ketika Nabi melihat ke dapur itu nggak ada yang siap disantap, nggak ada masak makanan minuman, Nabi baru niat berpuasa sunnah. Nah ini para sahabat, para ulama juga tentu kemudian memahami bahwa niat puasa sunnah itu boleh dilakukan setelah sholat subuh atau di siang hari ketika misalnya melihat dapurnya nggak ada yang full, nggak ada makanan minuman. Nah seperti itu sudah dipahami sebagai hukum yang kemudian mengikat para sahabatnya atau mengikat para umat Islam. Jadi dengan demikian hal-hal yang menjadi kebijakan Nabi, yang dilakukan Nabi itu pasti dipersepsi dan dipahami oleh para sahabatnya, tentu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Tapi secara umum seperti tadi saya sampaikan, salat tarawih itu hukumnya menjadi sunnah muakkadah, boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh juga dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Jangan sampai nanti ada penilaian atau pemahaman kalau orang yang nggak tarawih ini gimana gitu ya. Karena contohnya begitu dari Nabi gitu ya, dari Nabi. Lalu misalnya yang lain lagi yang berkaitan dengan perbuatan Nabi ya. Misalnya di malam-malam terakhir Ramadan itu Nabi selalu membangunkan anggota keluarganya, istri, anak-anaknya, diajak untuk menghidupkan malam-malam di masjid iktikaf. Nah itu juga mengandung pengertian bahwa iktikaf yang ideal itu iktikaf bersama keluarga yang ideal, pemahamannya seperti itu. Walaupun tentu kalau istri atau anak-anak masih ada halangan, masih belum bisa dengan baik misalnya, ya nggak apa-apa kita dulu. Tapi kalau bisa mengajak istri, mengajak anak berjamaah di masjid, maksudnya dalam rangka iktikaf tadi, itu lebih bagus. Gitu. Jadi sekali lagi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dijadikan ketetapan oleh Nabi, meskipun waktu itu belum terumuskan secara fikih, itu pasti sudah bisa dipahami oleh sahabatnya dengan baik. Karena sahabat-sahabat Nabi ini kan orang-orang pilihan ya. Sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang yang cerdas juga, sehingga dalam menangkap apa yang disyaratkan oleh Nabi itu sudah langsung langsung menjadi pemahaman yang kemudian diamalkan. Satu contoh lagi misalnya soal membaca basmalah jahar atau sir dengan keras atau tidak nyaring. Para sahabat sebetulnya sederhana saja dalam
memilih pilihan itu. Kalau sahabat yang sering datang lebih awal, mohon maaf waktu itu belum ada mic gitu ya. Sholatnya Nabi ini kan ya tergantung suaranya Nabi ya. Boleh jadi pada saat itu Nabi ya baca basmalah jahar atau setengah jahar. Lalu sahabat yang datang agak belakangan dan berada di saf belakang, dia mempersepsinya, oh Nabi baca basmalahnya nggak keras. Sehingga nanti ada dua versi ini ya. Ada yang jahar, ada yang sir, dan dua-duanya sah, dua-duanya ada riwayatnya. Ini kan soal persepsi tadi, persepsi sahabat yang datangnya belakangan atau masbuk atau softnya itu agak di belakang sana dan gak mendengar Nabi baca Bismillah dengan agak keras karena mungkin agak dipelankan, maka mereka memahami bacaannya itu sir. Kalau yang di belakang persis seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar yang kategorinya rajin datangnya di awal itu ya mungkin akan memahami dibaca juga tapi agak lirik gitu misalnya, atau dibaca agak keras tapi tidak keras banget gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah pemahaman para sahabat dalam menyikapi apa yang diutarakan atau apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Saya kira begitu. Masih ada lagi? Ya, silakan Ibu. Kalau saya disuruh memilih yang 3 pilihan, Iya. apakah saya yang pertama kata Al-Quran, yang kedua